Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Guru Masa Depan, channel yang menyajikan seputar dunia pendidikan, tutorial pendidikan, dan semua hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan bahas tentang soal pretest PPG 2023 kemarin. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, dan share video ini seluas-luasnya, agar apa yang ada di dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan tes kemarin, saya doakan semoga nanti hasilnya memuaskan dan bisa lolos di PPG tahun 2023 kali ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan tes, yang nanti insya Allah menurut informasi akan dilaksanakan pada bulan Agustus, saya doakan juga semoga semuanya lolos dengan nilai yang sangat memuaskan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja pembahasan soal kali ini. Kita mulai dari soal yang pertama. Pemanfaatan SDA tergantung pada daya, benda, dan manusia. Hal ini tercermin pada A. Kualitas lingkungan hidup menjadi tumpuan manusia untuk mencapai kesejahteraan. B. Manusia dapat memanfaatkan SDA sesuai dengan keinginannya. C. Manusia dapat mengeksploitasi SDA untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. D. Manusia dapat memanfaatkan lingkungan sesuai kebutuhannya karena SDA tidak akan habis. Baik, Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah C. Manusia dapat mengeksploitasi SDA untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita coba bahas mulai dari A. A, jawabannya adalah kualitas lingkungan hidup menjadi tumpuan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Nah, itu kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, manusia dapat memanfaatkan SDA sesuai dengan keinginannya. Itu juga kurang tepat. Sedangkan yang D, manusia dapat memanfaatkan lingkungan sesuai kebutuhannya karena SDA tidak akan habis. Dan itu pun juga tidak tepat Bapak Ibu. Karena pada soal di situ pemanfaatan SDA tergantung pada daya, benda, dan manusia. Maka jawaban yang paling sesuai adalah manusia dapat mengeksploitasi SDA untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Globalisasi mempengaruhi iptek. Dalam kenyataannya, kemajuan iptek membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Misalnya, A. Maraknya illegal logging karena ditemukannya pemotong kayu. B. Komunikasi dapat dilakukan kapan dan di mana saja. C. Hampir semua informasi dapat diakses dengan mudah. D. Masuknya hasil budaya fisik yang berteknologi tinggi. Untuk D itu fisik ya Bapak Ibu. Tadi saya ketik. Baik, silahkan Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah A. Maraknya illegal logging karena ditemukannya pemotong kayu. Nah, di situ sudah jelas Bapak Ibu, dampak negatif bagi kehidupan manusia. Selain A, di situ B kita coba bahas. Yang B, komunikasi dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Itu merupakan dampak positif. C, hampir semua informasi dapat diakses dengan mudah.
juga dampak positif. Sedangkan D, masuknya hasil budaya fisik yang berteknologi tinggi. Itu pun juga merupakan dampak positif dari adanya iptek. Maka sudah jelas sekali jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam sebuah percobaan, siswa hendak menguji pengaruh volume minyak goreng terhadap massa jenisnya. Hipotesis yang sesuai berikut ini adalah A. Semakin besar volume minyak goreng, massa jenisnya pun semakin besar. B. Seberapapun besar volume minyak goreng, tidak mempengaruhi massa jenis minyak goreng tersebut. C. Semakin besar volume minyak goreng, massa jenisnya akan semakin kecil. D. Massa jenis minyak goreng tidak tergantung pada massanya. Silakan Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawaban yang sesuai dengan hipotesis ini adalah C, Bapak Ibu. Semakin besar volume minyak goreng, maka massa jenisnya akan semakin kecil. Dalam konteks soal ini, siswa hendak menguji pengaruh minyak goreng atau volume minyak goreng terhadap massa jenisnya. Maka hipotesis yang paling sesuai adalah yang C. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di dalam organ pencernaan terdapat enzim yang membantu makanan tercerna dengan baik. Di antaranya renin, pepsin, amilase, lipase, dan tripsin. Fungsi pepsin dalam lambung adalah A. Mengendapkan kasein dalam susu. B. Mengubah protein menjadi asam amino. C. Mengubah lemak menjadi gliserol. D. Mengubah protein menjadi asam lemak. Silahkan Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Mengubah protein menjadi asam amino. Baik, kita jelaskan fungsi dari pepsin itu sendiri dalam lambung. Pepsin adalah salah satu enzim yang berperan dalam pencernaan protein dalam lambung. Ketika makanan masuk ke lambung, pepsin akan menguraikan protein-protein dalam makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, yang disebut peptida. Peptida ini kemudian akan dipecah lebih lanjut oleh enzim lainnya menjadi asam amino, yaitu unit pembentuk protein. Proses ini merupakan langkah awal dalam pencernaan protein, sehingga nutrisi yang terkandung dalam protein dapat diserap oleh tubuh dengan baik. Maka berdasarkan pengertian ini Bapak Ibu, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Guru akan mengajarkan materi produksi dan konsumsi. Agar pembelajaran bermakna dan menyenangkan, sebaiknya A. Menjelaskan dengan cerita yang menarik. B. Menjelaskan materi dengan menggunakan media gambar. C. Berdiskusi tentang konsumsi dan produksi. D. Mengajak siswanya ke lokasi pabrik tahu di dekat sekolahnya. Nah, gampang ya Bapak Ibu. Silakan bisa dijawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah mengajak siswa ke lokasi pabrik tahu di dekat sekolahnya. Karena dengan mengajak siswanya ke lokasi atau tempat pembuatan tahu tersebut, maka pembelajaran akan lebih menyenangkan dan bermakna.
Karena jawaban A hingga C di situ hanya menjelaskan secara teori Bapak Ibu. Sedangkan D di situ dengan mengajak siswa, maka kita bisa memperlihatkan bagaimana cara pembuatan secara langsung dan itu akan lebih menyenangkan bagi siswa kita. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. 2. Munculnya nilai-nilai kebebasan budaya barat yang diadopsi tanpa menyesuaikan budaya sendiri. 3. Munculnya paham yang memisahkan urusan dunia dan urusan agama. 4. Munculnya nilai dan norma baru untuk menjaga perubahan tanpa menghalangi terjadinya perubahan sosial. Dari pernyataan tersebut, yang termasuk dampak negatif perubahan sosial adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 4, C. 1, 3, 4, D. 2, 3, 4. Silakan Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Kita bahas ya. Di sini pernyataannya adalah yang berdampak negatif dalam atau perubahan sosial. Kita mulai dari nomor 1. Lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Nah, itu juga merupakan dampak negatif. Jadi masuk ya Bapak Ibu. Nomor 2. Munculnya nilai kebebasan budaya barat yang diadopsi tanpa menyesuaikan budaya sendiri. Nah, itu juga merupakan dampak negatif karena masuknya budaya barat tanpa diadopsi atau menyesuaikan dengan budaya sendiri, maka itu akan berdampak sangat negatif sekali. Itu masuk berarti Bapak Ibu. Kemudian nomor 3. Munculnya paham yang memisahkan urusan dunia dan urusan agama. Nah, ini munculnya paham memisahkan urusan dunia dan agama. Nah, itu juga merupakan dampak negatif. Karena di sini kita diajarkan urusan dunia harus selaras juga dengan urusan agama, Bapak Ibu. Berarti untuk yang nomor 3 ini masuk ya. Jadi 1, 2, 3 ini sudah masuk Bapak Ibu. Dan itu ada jawaban A. 1, 2, 3. Kemudian kita bahas juga yang nomor 4. Munculnya nilai dan norma baru untuk menjaga perubahan tanpa menghalangi terjadinya perubahan sosial. Nah, di sini munculnya nilai dan norma baru. Kita pahami dulu maknanya ya Bapak Ibu. Munculnya nilai dan norma baru untuk menjaga perubahan. Berarti jika di sini untuk menjaga perubahan, maka nilainya jelas positif. Oke, sudah jelas ya Bapak Ibu? Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Oke Bapak Ibu, mungkin ini saja yang kali ini dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya atau pembahasan berikutnya saya akan lanjutkan di video berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa saya ingatkan kembali untuk terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, serta share video ini seluas-luasnya, agar apa yang ada di video channel Guru Masa Depan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah melaksanakan tes, saya doakan semoga semua lulus dengan nilai yang memuaskan. Dan untuk Bapak Ibu yang belum melaksanakan tes, saya doakan juga semoga nanti lolos dengan nilai yang memuaskan juga. Hingga akhirnya semua mendapat gelar guru profesional.
Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih banyak sudah dukung terus channel Guru Masa Depan ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.